Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Engkau adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Biarlah kami memandang Engkau Tuhan. Engkau yang ada menyertai kami, di dalam kami, di sekeliling kami ya Tuhan. Tidak hanya di dalam hidup kami, tetapi di dalam keluarga kami, di dalam anak-anak kami, di dalam generasi sesudah mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah anak-anak kami, biarlah keluarga kami, biar setiap kami hidup di dalam kebenaran, tidak disesatkan. Mereka berjalan karena mereka memandang Tuhan yang kami ajarkan kepada mereka sejak mereka masih muda. Berkati setiap kami ketika kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Silakan duduk. AC-nya kayaknya lebih dingin ya. Setelah kemarin panas, saudara tim sekretariat dan yang ada mereka berjuang keras supaya hawanya tetap dingin di sini. Saudara sudah mengucap terima kasih kepada tim sekretariat belum? Haleluya. Baik. Haleluya. Saya bersyukur bisa membagikan materi yang sebenarnya cukup berat ya. Ini salah satu hal yang mungkin banyak orang atau banyak hamba Tuhan mencoba menghindari untuk membahas ini karena ini materi yang berat pada dasarnya. Karena udah menyangkut penghakiman, menghakimi A dan B dan C gitu ya. Jadi kayaknya jangan deh ngomongin tentang topik-topik yang seperti ini. Tetapi pemimpin di gereja ini kita sudah mengikuti rentetan daripada sharing firman Tuhan, pengajaran mengenai khotbah di bukit dan kita akan masuk ke bagian yang berat-berat. Dan oleh karena itu saya berdoa secara pribadi agar saya tidak teriak-teriak saudara ya. Agar lebih santai karena materi yang harus dibagikan ini harus lebih kepada pengajaran. Bukan apa model KKR gitu ya. Jadi saya berdoa, saya bilang Tuhan tolong supaya kita bisa belajar bersama-sama untuk materi yang termasuk berat di bagian-bagian akhir dari khotbah di bukit ya. Baik, kita buka bersama-sama di dalam Alkitab kita. Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-15 sampai 23. Beberapa minggu ini kita sudah membahas cukup panjang dari Kawati, Paparda, itu jalan yang benar ya, di 3 ayat di atasnya, ayat 12 dan 13, 14. Dan ini masih terhubung. Memang kalau di Alkitab kita tuh dibagi-bagi ya ada perikopnya, tapi kan Yesus berkhotbahnya secara runtut di satu waktu. Jadi semuanya disampaikan. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia membaginya dalam perikop-perikop, tapi kita membacanya berdasarkan konteks dan runutan daripada apa yang disampaikan oleh Yesus. Oke, baik kita akan lihat bersama-sama topik yang diberikan, judul perikopnya adalah hal pengajaran yang sesat. Saya kurang setuju dengan tulisan hal pengajaran yang sesat. Kenapa? Karena yang sedang disampaikan ini adalah hal tentang penyesat lebih tepatnya ya. Tentu ajarannya sesat, tapi Yesus lebih menekankan kepada orang yang menyesatkan. Nah, oke baik. Sekarang saya baca ayatnya yang ke-15, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas ya. Mungkin istilah yang kita suka dengar dalam bahasa Indonesia serigala berbulu domba itu datangnya dari bagian Alkitab ini gitu ya. Anda tahu serigala seperti apa? Seperti Zoe ya, anjing peliharaannya keluarga Mangke. Saudara pernah memeluk serigala enggak? Iya, di dunia nyata saja yang hewannya asli kita nggak mau peluk, apalagi yang serigalanya berbulu domba ya, dia pakai domba. Oke,
Pertama, tentang hal pengajaran yang sesat ya. Di sini dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Jadi Yesus secara jelas menunjuk kepada orang ya, sekelompok orang, nabi-nabi palsu. Bukan orang pada umumnya ya, perlu digarisbawahi, bukan orang pada umumnya. Bukan jemaat biasa, tetapi nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu berarti mereka sudah termasuk di dalam jajaran orang yang pemimpin, yang terkenal, yang punya nama. Nah, jadi Yesus bilang waspadalah terhadap nabi-nabi palsu ini. Jadi kalau mau dibilang Yesus sedang ngomong yang pertama tentang nabi-nabi palsu ini bukan ngomongin tentang orang yang tidak percaya pada Yesus, tetapi ngomongin tentang apa? Orang yang percaya pada Yesus ngakunya. Ya. Nah jadi nabi palsu mereka melayani Tuhan. Kalau kita baca semuanya mereka melayani. Ada hal-hal yang disampaikan tentang firman Tuhan. Dan karena tadi saya bilang ini materi berat karena kita lagi ngomongin tentang orang-orang yang ada di mana-mana yang sudah jadi hamba-hamba Tuhan tetapi dinyatakan palsu. Nah sebelumnya kita perlu tahu dulu nabi itu apa sih artinya? Nabi secara sederhana artinya adalah orang yang bicara atas nama Tuhan, ya. Nah, orang yang bicara atas nama Tuhan, kita juga bisa melihat kebanyakan yang bicara tentu yang seperti saya berdiri di sini. Itu bicara atas nama Tuhan, bilang firman Tuhan itu bilangnya seperti ini. Nah, yang diminta adalah untuk diwaspadai. Artinya apa? Kita perlu benar-benar memperhatikan. Dan Yesus dengan sangat jelas menuntun kita untuk mengetahui bagaimana caranya. Oke. Kita lihat ayatnya yang ke-16. Dari buahnya lah kamu akan apa? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Di sini Yesus sedang menunjukkan parabel ya, perumpamaan, perbandingan karena di sana itu mereka biasanya sama anggur dan wine-nya dan sama tumbuh-tumbuhan. Nah, dapatkah orang memetik anggur dari semak duri? Tahu buah ara dari rumput duri. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Sampai di situ saja dulu. Nah, Yesus ngasih tahu, kalau kamu mau mengenali yang palsu, maka kamu harus tahu dari buahnya. Pertanyaannya, selama ini kalau kita nanya buahnya itu apa? Ukurannya adalah apa yang dikerjakannya, apa yang dihasilkannya di dalam pelayanannya. Secara jelas tentang si pemimpin ini, ya. Saudara, mungkin kita nggak ngomongin yang dari luar dulu ya, kita lihat dulu kita yang ada di dalam. Kalau saudara melihat kehidupan Pak Parda dan Bu Odi, saudara melihat ada buah daripada kehidupan pelayanan mereka nggak? Kok pada diam? Yang kenceng dong biar senang merekanya. Kurang kenceng. Bang Parda coba noleh ke belakang terus senyum. Ada enggak? Ada, ya. Anda menikmati buah dari pelayanan Kak Odi dan Pak Parda? Amin. Anda diberkati dengan hidup mereka? Anda dibentuk dengan hidup mereka? Anda dibentuk dengan luar biasa dengan hidup mereka? Anda semakin kuat di dalam Yesus karena dengan hidup berjalan bersama mereka? Tepuk tangan, mereka bukan nabi-nabi palsu. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang bicara untuk menyenangkan hati Tuhan. Demikian cara kita mengenali. Ada banyak orang di luar sana susah untuk mempointing ya. Kalau yang vulgar langsung dikasih tahu, wah dia ini nabi palsu, wah dia ini nabi palsu gitu ya. Saya nggak mau bicara yang itu karena saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya ingin bicara sesuatu yang lebih kontekstual kepada hidup saya dan kepada hidup jemaat di sini. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang cukup kuat di dalam Tuhan dan lebih kuat nantinya. Kita lanjut dulu.
Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Oke, saya ingin memberikan sedikit mungkin pendekatan yang berbeda. Seringkali ayat yang setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik ini diterapkan secara general kepada orang Kristen yang baru percaya sama Tuhan, yang baru ikut Tuhan, yang jatuh bangun. Enggak, saudara-saudara. Kalau kita baca konteks daripada perikop ini, Yesus itu masih ngomongin tentang siapa? Nabi-nabi palsu. Kapan mereka akan dihakimi? Nanti ada jatahnya. Tapi kita sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan diminta untuk mewaspadai dan mengenal dari buah mereka. Oke, sekarang tadi saya tanya tentang paparda. Oke, sekarang saya mau ngecek lagi tentang jemaat di tempat ini. Oke, saudara-saudara merasa kalau datang di ibadah ini, di tempat ini atau datang di gereja ini, saudara dibuat semakin percaya sungguh-sungguh sama Tuhan enggak? Jangan saya bilang, wah kan kalian datang di sini, kalian akan semakin sungguh-sungguh. Ntar dulu ya, penilaiannya berbeda. Saya ingin dengar langsung dari audiens. Apakah datang di tempat ini ya membuat saudara semakin bertumbuh imannya di dalam Tuhan? Amin? Ya atau tidak? Yang kencang lagi, ya atau tidak? Iya. Biar para pemimpin kita kalau dipanggil Tuhan hari ini, dia udah senang. Karena dia tadi gue udah denger anak-anak gue, jemaat gue tuh bilang mereka bertumbuh. Nah kalau mau bertumbuh itu dibentuk, iya enggak? Enggak ada tuh yang mau bertumbuh terus enggak dibentuk, makanya harus dibersihkan. Kalau kita lihat parabel daripada pohon anggur dan carangnya yang harus dibentuk, saudara, kalau saudara, nah ini cara mewaspadainya ya, nah saya bagikan dikit. Jadi lebih lugas aja, kalau saudara datang ke suatu tempat ya, atau ke sebuah gereja, kalau saudara tidak dibentuk dengan luar biasa oleh Tuhan, saudara perlu waspada. Kalau kita lihat 2-3 ayat di atas dari perikop ini yang bicara tentang jalan yang lebar dan jalan yang sempit ya. Jadi ini semuanya tuh harus mikir, ini bagian yang benar-benar berat gitu ya. Apa sih maksudnya gitu ya. Dan semua yang sudah kita dengar selama berabad-abad itu mostly adalah tafsiran. Dan oleh karena itu kita perlu lihat benar-benar apa yang disampaikan. Nah saya mau bilangnya seperti ini. Kalau saudara mau mengenali dari buahnya, saudara ada di dalamnya dan saudara merasakan dibawa melalui jalan yang lebar atau jalan yang sempit. Saya yakin, saya yakin di sini saudara lagi jalan di jalan yang sempit. Jelas sih jalannya. Saudara, jalan sempit itu apa? Dibentuk memikul salib, berjalan setiap hari bersama-sama Tuhan, bersama-sama dengan jemaat Tuhan, keluarga kita di sini untuk bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau saudara atau kalau saudara punya teman atau saudara kenal orang lain, dia ada di suatu tempat yang bermerek gereja, tetapi dia tidak dibentuk untuk berjalan di jalan yang sempit itu, maka dia perlu waspada. Beberapa minggu yang lalu Kawati menjelaskan tentang begini, susahkah mengikuti jalan yang sempit itu? Ya pikul salib, tetapi arahan kita ada Tuhan Yesus, amin. Ada Yesus, makanya Yesus bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Tetapi Tuhan juga bilang ayo pilih jalan yang sempit, yang banyak gak dipilih oleh orang lain ya. Apa? Karena apa? Biasanya jalan yang sempit itu saudara, kalau saudara lihat jalan yang sempit gak enak, desek-desekan dan kita dibentuk dengan orang yang ada di kiri kanan kita. Nah kebanyakan orang memilih dia gak mau dibentuk, dia maunya yang santai-santai aja. Ya, saya nggak ingin menjudge yang ada di luar sana, tetapi saya mau bilang bahwa kalaupun saudara ada di sebuah tempat dan kemudian saudara merasa tidak dibentuk dengan sungguh-sungguh untuk jalan mengiring Tuhan di jalan yang sempit itu,
kita perlu waspada. Kalau saudara kenal siapapun itu, wah kayaknya mungkin gini ya, kadang-kadang saya suka berpikir gini, saya dibentuk dari gereja ini dan gak ada hari tanpa melayani Tuhan gitu istilahnya ya. Nggak ada yang kita tuh disuruh untuk ayo peduli, ayo berdoa, ayo melayani, ayo ambil bagian di dalam pelayanan. Dan akan sangat berbahaya orang Kristen, orang yang datang ke suatu tempat yang namanya gereja tidak dibentuk dengan hal-hal yang seperti itu. Itulah jalan yang lebar. Iya enggak? Lebar. Banyak. Oh, semuanya terlihat enggak ada pembentukan ya. Nah, jalan yang sempit itu saya meyakini bahwa di jalan yang sempit itu kita perlu berani diatur, iya enggak? Saudara, kalau saudara jalan di gang yang kecil ya, terus ada 50 orang yang mau lewatin gang yang kecil itu, oh ya usah, ini perumpamannya gini aja. Saudara tahu yang kemarin macet-macetan di puncak itu? Ada ratusan ribu mungkin puluhan ribu kendaraan yang tidak mau diatur melewatin jalan yang lebarnya cuma sekitar 12 meter. Terjadinya apa? Stuck. Dan itu perbandingan yang cukup clear kalau kita mau jalan bersama Tuhan di jalan yang sempit, saudara mau tunduk pada otoritas untuk berjalan sebaik-baiknya. Di gereja yang tidak mengajarkan saudara tunduk pada otoritas, yang hanya mengajarkan supaya memberikan kepada persembahan dan yang lain-lainnya, saudara perlu waspada. Pembentukannya sangat-sangat minim. Saya nggak bilang nggak ada pembentukannya, tetapi pembentukannya sangat minim. Nanti kita akan bahas lebih dalam di bagian itu. Kita lihat ayat yang ke-21. Ya. Oh, ini yang paling sering menjadi jadi bagian yang dibahas. Saudara sampai sekarang mungkin saudara masih kayaknya enggan gitu ya. Ya, dengar nih baik-baik. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, ya wah lu ngapain ya, Tuhan-Tuhan mulu gitu ya, hidupnya seperti ini. Oke, lihat lagi konteksnya ini adalah tentang siapa nabi-nabi palsu. Ya, ini topiknya belum diganti. Topiknya masih tentang nabi-nabi palsu, ya. Oke, tetapi Tuhan kasih satu clue, satu key yang sangat jelas tentang bagaimana kita melihat, yaitu melainkan dia yang melakukan apa? Kehendak Bapakku. Semua orang boleh berseru sama Tuhan, Tuhan bisa enggak? Bisa. Semua orang bahkan hamba-hamba Tuhan berseru, ini dari Tuhan, ya. Tetapi ukuran, tentu Tuhan Yesus itu enggak bikin kita meraba-raba ya. Tapi kasih satu, dia ajak kita berpikir, saudara-saudara Tuhan Yesus itu kan guru ya. Jadi dia enggak cuma ngasih makan gitu, tapi kita disuruh diajak berpikir. Nah, dibilang begini, melakukan kehendak Bapakku. Nah ini yang sering kali kita bahas di sini, kehendak Bapa. Oke, bilang sama kiri kanan, kehendak Bapa. Kalau kita bertanya sama diri kita pribadi, kehendak Bapa itu apa sih? Ya, ada yang tahu kehendak Bapa? Oke, sebelum kita pikir dulu ya, kehendak Bapa itu apa ya. Tetapi saya jelasin dulu, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara, bedakan kerajaan sorga dengan sorga ya. Maksudnya apa? Kerajaan sorga itu adalah otoritasnya Tuhan. Makanya ketika dibilang bahwa kerajaan sorga itu sudah ada di tengah-tengahmu sekarang, itu pemerintahannya, otoritas Tuhan itu udah ada. Ini enggak ngomongin tentang nanti masuk ke dalam surga yang kita selesai ketika penghakiman, enggak. Jadi tentang otoritas kerajaan surga. Ya, jadi di dalam ngomong tentang kerajaan sorga itu harus dibedakan dengan surganya sendiri. Oke, sekali lagi. Kerajaan sorga itu spektrumnya itu menyentuh sampai ke hidup kita yang sekarang. Makanya ada firman Tuhan yang bilang bahwa the kingdom of heaven is at hand. Sudah ada. Nah, pemerintahannya ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saudara masuk dalam sebuah kedaulatan kerajaan sorga.
Dan oleh karena saudara bilang saudara Kristen dan percaya pada Tuhan Yesus Kristus, maka saudara harus ngikutin rules, aturan dari yang disebut dengan kerajaan sorga. Dan Yesus men-set up satu bagian rules yang sangat penting tentang kehendak Tuhan atau kehendak Bapa. Yesus sendiri bilang bahwa aku tidak mengerjakan pekerjaanku, tetapi aku mengerjakan pekerjaan Bapakku yang mengutus aku. Oke, what is the will of God? Nah itu pertanyaannya supaya saudara nggak salah tahu. Jadi kalau dibilang lu ngomongnya Tuhan, Tuhan, iya tapi saya tahu ada kehendak Tuhan yang saya kerjakan. Pertanyaannya, apakah semua kita yang ada di tempat ini hari ini tahu kehendak Tuhan? Karena kalau nggak tahu kehendak Tuhan, nanti nggak ngikutin aturan kerajaan. Oke, sekali lagi. Coba cek sama kiri kanannya. Kamu tahu kehendak Tuhan enggak? Oke, kalau enggak tahu, saya kasih tahu lah ya. Kehendak Tuhan itu sih enggak aneh-aneh. Saudara, kehendak Tuhan itu adalah maksud Tuhan, maksud Bapa itu ngutus Tuhan Yesus ke dunia. Bapa itu ngutus Tuhan Yesus ke dunia supaya apa sih? Amin. Di mana Yohanes 3 ayat 16. Coba kita ungkapkan bersama-sama, coba tampilkan dulu ya. Biar kita nggak bingung-bingung apa sih kehendak Bapa ya. Oke, coba ditampilkan dulu Yohanes 3 ayat 16 ya. Nah, tulisan Elohimnya kita ganti dengan Bapa karena resonansinya lebih cocok Bapa dan anak, iya enggak? Oke, nah mari coba kita baca. Kalau saudara ditanya apa sih kehendak Bapa, ini kehendak Bapa. Oke, 2, 3. Amin, amin. Mudah kalau mau ditanya, apa sih kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu agar setiap orang diselamatkan. Oke, coba bilang sama kiri kanan, berpasang-pasang ya. Yang gak punya pasangan kasihan dulu ya. Bilang, kehendak Bapa apa coba? Iya. Oke ya, oke tolong dibedakan sekali lagi kita nggak ngomongin tentang masuk surga. Masuk surga itu sederhana, saudara punya iman dan mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara masuk surga, amin? Amin. Tetapi hidup di dalam regulasinya kerajaan sorga itu berbeda. Oke, dan itu akan menentukan seberapa mampunya saudara berjalan bersama Tuhan. Soal masuk surga clear, saudara percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi soal mengikuti kerajaan sorga aturannya itu adalah membuktikan kalau saudara kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana mungkin kita bilang saya mengaku dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi saya nggak pernah mau mengikuti regulasi aturan dari kerajaan sorga. Oke, nah aturan dari kerajaan sorga itu bicara tentang kehendak Bapa. Dia nggak ngomongin tentang aturan ini, lu harus berpakaian ini. Itu aturan-aturan yang lain. Tetapi Tuhan jauh lebih memperhatikan adalah tentang bagaimana hati kita, kehendak kita, our will, ya bahasa Inggris will itu selaras dengan kehendak Tuhan. Nah coba tanya diri sendiri, apakah kehendak saya sudah selaras dengan kehendak Tuhan? Gampang saudara-saudara. Apakah yang ingin kita capai dalam hidup kita ini selaras dengan Yohanes 3 ayat 16? Kalau enggak nanti kita baca dulu. Tapi saya mau bilang begini, selaraskanlah kehendakmu dengan kehendak Bapa. Amin. Kalau enggak diseret-seret hidup di dalam kekristenan. Habis itu kita nyenenin semua orang, wah dia itu begini-begini. Kenapa? Karena kehendak kita enggak selaras dengan kehendak Tuhan. Yang paling susah, yang paling sering diprotes adalah tentang bagaimana kita mendukung pelayanan untuk penginjilan kepada orang-orang. Itu yang paling susah di tengah-tengah gereja. Memperbaiki gedung gereja dengan bagus, orang mau. Karena apa? Langsung ditunjukin, boom, wah keren gedung gerejanya.
Tuhan Yesus bilang hal itu di dalam Yohanes 3 ayat 16? No. Yang harus dibangun itu adalah orangnya. Amin. Membangun gedung gereja untuk pelayanan, yes. Tetapi effort dan semuanya harus kita berikan. Dan oleh karena itu will kita, kehendak kita, ya. Kalau kita datang sama Tuhan dan kita datang ke gereja, kalau kita enggak selaras dengan Yohanes 3 ayat 16 ini, akan berat jadi orang Kristen, akan susah jadi orang Kristen, akan enggak enak jadi orang Kristen. Kayaknya enakan aja tuh orang yang tinggal di sana, yang ikut di sana. Karena apa? Karena apa? Yang salah adalah kehendak kita enggak selaras dengan kehendak Tuhan. Saya kasih contoh yang sederhana. Kalau saudara bekerja itu karena untuk kehendak saudara dan enggak diselaraskan dengan kehendak Tuhan, maka bekerja semua yang termasuk korupsi, yang semua hal-hal yang jahat saudara kerjakan di dalam pekerjaan saudara. Iya enggak? Di sini sih enggak ada. Di luar sana banyak. Karena apa? Karena enggak diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Oke, itu terlalu ekstrim. Sekarang yang lebih yang agak-agak menyentuh hidup kita, ya. Kita punya uang dari kita bekerja, kita punya kemampuan, skill dari kita kuliah dan sekolah. Apakah kita menggunakan itu untuk kehendak kita saja atau untuk kehendak Tuhan? Yang seringkali skill kita, kemampuan kita nggak mau pakai untuk diselaraskan dengan kemauannya Tuhan, maka berbenturan. Sehingga larilah semua orang, keluarlah semua anak-anak muda yang jago-jago itu keluar dari gereja, nyari tempat lain yang bisa memberikan hidup yang enak. Daripada harus ngikutin Tuhan maunya apa supaya dia bisa melayani Tuhan dengan apa yang diberikan. Saudara, hari-hari ini banyak orang Kristen yang struggle, bergumul bagaimana menyelaraskan kehendak dia dengan kehendak Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya banyak yang memilih lewat jalan yang besar. Artinya apa? Yang gak banyak tuntutannya, saudara-saudara. Yang bisa semaunya lewatnya. Terserah, semaunya aja, semaunya aja. Karena gak mau dia, terlalu berat ngikutin hal yang itu. Beratkah kekristenan itu? Enggak. Asal kita melaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, amin. Sudahkah kehendak kita selaras dengan kehendak Tuhan? Nah, pertanyaan itu ya. Yang berikutnya ya, ini masih tentang nabi palsu, saya jelaskan dulu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini ciri-ciri daripada orang penyesat dan orang yang tersesat. Nah, saya satukan jadi satu, ya. Kenapa? Karena kalau ini orang ya, ini orang udah dibilang saya apa? Ini orang tuh nanduk, iya enggak? Gue kan udah melayani Tuhan, gue kan udah bernubuat. Wah ini ya, jadi ciri-ciri orang yang penyesat dan yang kemudian tersesat, dia nggak mau dikoreksi. Bilang sama kiri kananmu, hei mau dikoreksi dong. Saudara, dari mana kalau kita bisa tahu implikasi ayat ini? Ayat ini bilang gini nih ya, ini Tuhan tuh ngomong gini nih, nanti di waktu yang akhir itu banyak orang yang bilang, saya nggak ngakuin tuh ngomong-ngomong Tuhan tuh nggak akan masuk, enggak. Terus orang ini, dan Tuhan kasih kemudian cerita yang lain lagi. Dan orang-orang ini nanduk sama Tuhan, loh kan kita udah begini, kan saya udah begini, saya udah melakukan ini, saya udah begini, saya bahkan bikin mujizat, saya bikin ini. Wah, sebelum ngomongin tentang yang lainnya, coba lihat diri kita mau dikoreksi enggak? Kadang-kadang kalau yang menyesatkan itu dia hanya kasih tahu tapi dia nggak mau koreksi, dan orang yang tahu bahwa dia harus dikoreksi dia nyantai-nyantai aja. Makanya jalan yang lebar itu dipilih banyak orang karena kebanyakan di dalam jalan yang lebar koreksi tidak ada. Coba tanya sama Pak Edwin sekarang ini, bagian keuangan banyak yang dikoreksi ya Pak ya? Iya.
pengajuan dana-dana, semuanya dikoreksi, dicek, dibentuk jalannya dipersempit, nggak ada lagi celah-celahnya gitu ya. Pokoknya semua celah yang bisa membuat aliran yang berjalan kemana-mana nggak bisa dijaga, itu dibikin jalannya jadi terarah, teratur, terstruktur gitu ya. Nah saudara-saudara, kalau saudara merasa diri kita ya hari-hari ini susah untuk dikoreksi dan lebih senang dengar yang menyenangkan kuping kita doang, hati-hati, mungkin saudara sedang tersesat. Tapi ada di dalam gereja, bisa Anda di labirin gereja namanya. Bingung gak tahu kemana, ngikutin aja, jalan aja. Gitu, nggak punya arah tujuan. Yang terakhir, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan bilang pembuat kejahatan kepada para hamba-hamba Tuhan yang menyesatkan orang. Menyesatkan orang gimana? Yang tidak mengarahkan orang yang dipimpinnya, yang tidak menuntun orang yang dipimpinnya untuk menggenapi kehendak Tuhan sebagaimana yang disampaikan di dalam Yohanes 3 ayat 16, di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 23. Bagaimana supaya memberitakan Injil itu kepada orang lain. That's the will of God. Kalau gedung gereja bagus tidak dipakai untuk memberitakan Injil, waspada. Kalau pelayanan panggungnya bagus, tidak dipakai untuk pemberitaan Injil, musiknya bagus, lightingnya bagus, semuanya bagus, tidak dipakai untuk pemberitaan Injil, waspada. Kalau saudara berada di dalam kumpulan orang yang tidak pernah membicarakan tentang bagaimana supaya bisa melayani orang lain, bagaimana supaya bisa memberitakan Injil, waspada dengan kumpulan itu. Saya akan tutup dengan satu bagian. Bagaimana supaya kita tidak tersesat? Iya enggak? Itu pertanyaannya. Ya, mengenali penyesat sudah dikasih tahu. Bagaimana supaya kita tidak tersesat? Tadi saya ajukan beberapa pertanyaan tentang Bang Parda dan Kak Odi. Itu adalah pertanyaan yang direktif. Yang ingin mengetahui seberapa saudara mengetahui siapa yang saudara ikuti di dalam hidup ini. Oh saya ngikut Tuhan, iya Tuhan kan gak kelihatan. Kalau lo berbuat jahat Tuhan gak langsung koreksi dan lo dikasih tahu. Tetapi berjalan bersama orang yang memimpin, pemimpin-pemimpin yang diurapi Tuhan dan yang takut akan Tuhan dan yang bukan penyesat, itu jelas-jelas saja kita butuhkan. Dan oleh karena itu kalau kita mau menjawab pertanyaannya, Kak, Bang, Pak, kalau gitu supaya saya gak tersesat, saya harus bagaimana? Saya kasih clue-nya 2 aja. Yang pertama, kalau saudara tidak ingin tersesat, saudara tahu orang yang tersesat itu artinya dia nggak tahu dia mau pulang kemana, iya nggak? Kalau bahasa Inggris, I'm lost gitu ya, somewhere in between. Dia nggak tahu mau pulang kemana, dia nggak tahu mau datang kemana yang menjadi tujuannya. Nah saya mau berkata, kalau saudara tidak memutuskan untuk tinggal dan berjemaat di sebuah jemaat yang melakukan kehendak Tuhan sebagaimana yang ada di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini, saya ulang lagi, kalau saudara tidak menjadi jemaat di sebuah gereja, institusi yang mengajarkan tentang ayo kejar kehendak Tuhan, ayo lakukan kehendak Tuhan, maka saya bisa bilang saudara sedang tersesat atau menuju tersesat. Karena saudara nggak tahu sendiri rumahnya di mana, ya enggak? Ada di sini yang nggak tahu rumahnya di mana? Sekali lagi, kalau ada di antara saudara-saudara saya di sini yang belum berjemaat, saudara sedang tersesat, nggak tahu mau pulangnya kemana. Nggak ada tempat yang dianggap rumah. Nah, jadi gimana dong Bang? Emang gue harus berjemaat di sini? Iya dong. Kenapa berjemaat di sini? Karena pemimpin kami, suami istri ini bersama yang duduk di depan ini adalah hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Itu aja. Nggak apa-apa, hening, direnungkan. Suka dengar ya, ada orang meninggal dunia, terus
Rumah sakitnya bingung, ngubungin siapa tanggung jawab makamin orang ini. Negara bingung, siapa yang bertanggung jawab atas orang ini. Karena dia nggak pernah memutuskan, membuat satu keputusan yang penting dalam hidupnya. Akhirnya dia mengembara kemana-mana. Yang kedua ini. Kalau tadi yang tersesat, dia nggak tahu jalan pulang. Yang kedua, jangan mengembara supaya saudara nggak disesatkan. Ya enggak? Jangan mengembara ya. Pilih untuk menetap. Amin. Pilih untuk menetap, saudara-saudara, jangan mengembara. Pindah sini, pindah sana, pindah sini, nomaden hidupnya. Nomaden kehidupan rohaninya. Bahkan akhirnya semua angin-angin pengajarannya diikutin, didengerin sampai dia bingung, kemudian dia ninggalin Tuhan. Seberapa teman-teman kita, seberapa banyak orang-orang yang kita kenal kemudian meninggalkan Tuhan, itu karena dia datang di dalam pengembaraan mencari ABC yang menyesuaikan dengan kehendaknya dia, bukan dengan kehendak Tuhan. Kalau saudara nggak mau disesatkan, jangan mengembara. Nah, siapa yang masih suka mengembara di dalam ruangan ini? Saya mau bilang, saudara stop mengembara, stop jadi nomaden, milih untuk tinggal di dalam rumah. Amin. Saudara, kalau saudara masih mengembara, saudara bisa bicara dengan kami. Saya mau jadi jemaat di tempat ini, tapi saya udah kasih tahu, jadi jemaat di tempat ini, saudara diajak untuk berjalan di jalan yang sempit itu, tetapi jangan takut, ada Tuhan Yesus yang kita ikutin, amin? Ya, jadi jangan mengembara, ya jangan mengembara supaya jangan disesatkan, oke? Tadi saya udah bilang saya nggak ingin menunjuk si penyesat-penyesat yang ada di dalam gereja Tuhan. Enggak, tetapi saya kasih clue bagaimana supaya saudara tidak tersesat dan identity tentang pemimpin-pemimpin kita yang ada di tempat ini yang mengajarkan kepada saudara untuk mengikuti kehendak Tuhan. Kalau sampai hari ini saudara yang udah jadi jemaat dan yang sedang berpikir-pikir untuk punya rumah kejemaatan, belum pernah merasakan bahwa di gereja ini saudara dituntut untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Kehendak Tuhan itu adalah supaya semua orang mengenal Tuhan, ya, diselamatkan. Maka saudara berada di tempat yang tepat. Kalau saudara belum tahu ada di mana, saudara cuma ngikutin sana, saya datang ke sini, saya ikut ke sana, saya datang ke sini, saya ikut ke sana, maka saudara nggak bisa terjadi apa-apa. Saya tutup, saya cerita, saya melayani sebagian besar jemaat di tempat ini, udah tahu saya melayani di mana selain di sini. Saya melayani di suatu lembaga misi namanya Heli Mission, di Indonesia Heli Vida. Di seluruh dunia kami punya kurang lebih 10 helikopter yang ditaruh di negara-negara. Dan usia dari pelayanan ini sudah 50 tahun lebih. Dari buahnya kita tahu bahwa ada orang-orang yang percaya sama Tuhan. Nah, saya memilih untuk berjalan melayani Tuhan di tempat ini dan di tempat saya melayani karena satu hal yang sangat jelas apa? Karena para pemimpin saya, karena orang-orang yang saya ikutin itu memilih untuk melayani Tuhan. Memilih untuk menyelesaikan pekerjaan dan kehendak Bapa. Masih punya kekurangan para pemimpin saya di Heli Mission, Heli Vida, di sini punya kekurangan. Tetapi Tuhan gak pernah bilang soal kekurangan itu. Tuhan sedang bilang kalau kamu berjalanlah dengan orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di dalam hidupnya. Dan hari ini saya mengundang kalau saudara sedang mengembara dan saudara merasa saudara tersesat, jalan pulang, apa tuh lagunya? Aku tanpamu butiran debu. Aku terjatuh, itu lagu apa? Lagu zaman dulu ya. Baik saudara-saudara, ada yang belum berjemaat di tempat ini. Ada yang belum memutuskan untuk punya rumah. Kalau belum, ini rumah buat kamu. Ada yang sudah merasa mau berhenti mengembara, boleh di sini berhenti dan berjalan bersama-sama. Saudara akan diperlengkapi, dibawa untuk melakukan kehendak Tuhan bersama-sama. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang tim praise and worship. Haleluya. Bilang kiri kananmu, nggak mengembara lagi kan?
Saya senang melihat oma-oma saya, opung-opung yang ada di sini. Setelah bertahun-tahun mereka masih lihat di sini. Yang paling saya lihat di sini, lihat oma saya bersama oma Pipit. Dari saya masih muda belia ada di sini. Saya bersyukur hidupnya. Dulu ada opung papanya Paparda dan opung Boru. Saya melihat bagaimana mereka berjalan bersama Tuhan, ya. Mereka orang-orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana mereka hidup di dalamnya. Dan oleh karena itu mari biar enggak tersesat kita mengikuti pemimpin-pemimpin yang melakukan kehendak Bapa. Coba lihat, mungkin ada yang ingin tahu di sini pemimpinnya siapa sih? Coba angkat tangan dulu terus senyum kiri kanan. Pemimpin Pak Parda, Bu Markus, Pak Markus, Pak Edwin. Ini para pemimpin-pemimpinnya nih ya. Saya bersyukur yang paling penting adalah pada akhirnya Tuhan mengenal kita, amin. Dan untuk Tuhan mengenal kita tentu kita perlu berjalan dengan orang-orang yang mengenal Tuhan sudah jauh lebih dahulu, ya, yang tahu kehendak Tuhan jauh lebih dahulu. Oke, saudara, saya bersyukur di kita tidak ada yang tersesat, yang lagi mengembara. Kalau saudara sedang dalam pengembaraan, mari berhenti. Yang tersesat pulang, dan kalau nggak tahu kemana mau pulang, ke sini saudara bisa pulang. Ya, ada lagu yang bisa dinyanyikan. Bukan tadi aku tanpa butiran debu ya. Oh, kita nyanyi ini saja. Inilah yang kurenungkan. Oke, nadanya yang cowok bisa ya. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan. Amin. Setiap waktu, mari biarlah hidup kita untuk menyenangkan Tuhan, melakukan kehendak Bapa, menaikkan pujian, menaikkan doa hanya untuk Tuhan. Amin, haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hati kami, dan hatiku bersuka karenamu. Tepuk tangan buat Tuhan yang menjadi kesukaan kita, yang menjadi kesenangan kita. Tepuk tangan buat Dia. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah kami tidak tersesat, biarlah kami tidak mengembara. Biarlah kami tidak disesatkan, biarlah kami hidup berjalan menurut kehendak Bapa. Biarlah kami hidup mengenal Tuhan yang sejati melalui hidup di tengah-tengah jemaat Tuhan yang tahu dan berjalan di dalam kehendak Tuhan.
Bapak, kami mau berdoa jika banyak jiwa-jiwa di luar sana yang kecewa dengan gereja Tuhan, yang kecewa dengan hamba-hamba Tuhan, yang dianggap sudah menyesatkan mereka, yang membuat mereka menjadi kecewa sekali, down sekali Tuhan. Kami mau berdoa, biarlah Tuhan memulihkan hati mereka. Biarlah Tuhan menjamah hati mereka. Biarlah Tuhan membalut luka-luka hati mereka. Kami mau berdoa untuk anak-anak hamba-hamba Tuhan yang kepahitan dengan orang tuanya. Kami mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang kepahitan dengan orang-orang yang melayani bersama-sama dengan dia. Karena dia melihat hidup mereka ternyata tidak berjalan sesuai kehendak Tuhan. Kami berdoa, pulihkan hati mereka. Pulihkan hati mereka. Dan kami berdoa biarlah para orang-orang yang menjadi penyesat, yang menipu jemaatnya, yang mengangkangi jemaat yang dipercayakan Tuhan untuk dipimpin. Tuhan, buat mereka bertobat sebelum mereka masuk menghadap tahta pengadilan-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah ada pertobatan di atas hamba-hamba Tuhan yang ada di negeri ini, yang ada di kota ini, yang ada di tengah-tengah kami. Kami berdoa biarlah kami bertobat, kami hidup mengarahkan orang untuk sungguh-sungguh ikut dengan rencana Tuhan. Mengajar mereka untuk mengetahui kehendak Tuhan. Menjauhkan dari diri kami roh kontrol yang ada pada diri kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah hamba-hamba Tuhan, biarlah pelayan-pelayan Tuhan itu dipenuhi dengan kerendahan hati ya Tuhan. Dengan hati yang lemah lembut, biarlah buah roh itu mengalir, bertumbuh, berbuah dengan lebatnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga nama Tuhan dimuliakan di luar sana, di tengah-tengah orang yang tidak kenal Tuhan, karena dia tahu bahwa pemimpin-pemimpin kami, pejabat-pejabat Kristen yang ada, anak-anak Tuhan yang menjabat di negara ya Tuhan, mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. Sehingga dari situlah orang akan tahu bagaimana kami hidup dan siapa yang kami percayai. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa bagi kami, kalau saudara adalah ASN atau saudara berharap menjadi ASN, mari angkat tanganmu. Sekarang kita berdoa, kami akan berdoa bagi saudara-saudara. Bapak, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang melayani negara ini sebagai pejabat-pejabat ASN ya Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Biarlah mereka tidak disesatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong mereka agar mereka membawa mereka orang-orang yang tersesat di sekeliling mereka. Dengan pelita yang ada di tangan mereka ya Tuhan. Kami berdoa pakai saudara-saudara kami yang ada. Pakai Devi, pakai Yogi, pakai Bang Edwin ya Tuhan. Pakai semua rekan-rekan kami yang melayani Tuhan di bidang pemerintahan. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus mereka menjadi orang yang membawa terang, dan orang-orang yang tersesat akan ditolong. Kalau saudara ada di dunia bisnis, mari angkat tanganmu. Bapak, kami angkat tangan, kami ada di dunia bisnis. Bagaimana dunia ini marketplace, banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar. Kami berdoa biarlah setiap kami yang ada di marketplace, Tuhan berikan kami agar kami tidak tersesat, agar kami tahu kebenaran dan kami berjalan dalam pertolongan kuat kuasa daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah pekerjaan yang kami lakukan itu bersinar terang dan nama Tuhan dimuliakan melalui pekerjaan baik yang kami lakukan. Setiap kami adalah jemaat di tempat ini. Biarlah di sekeliling rumah kami, mereka tahu bahwa kami adalah hamba-hamba Tuhan. Kami anak-anak Tuhan. Mari jaga hidup kita dimanapun kita berada. Di rumah kita, di tempat kita ada. Biarlah mereka tahu, oh dia orang Kristen. Dia hidup sesuai dengan apa yang Tuhannya ajarkan. Dan biarlah dari situ mereka bisa mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami rindu kami menjadi jemaat yang melayani kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa selalu dan rindu melayani kehendak Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati, silakan.